Assalamualaikum Tribuners. Oke, kembali lagi dengan kami berdua, saya Koe dan Bang Alfian Zainal. Bang, malam ini kita akan membahas masalah kasus korupsi yang lagi heboh di Kota Batam. Diketahui Sekwan Kota Batam tadi ditahan sama jaksa, Bang. Kejaksaan ya. Sama kejaksaan karena kasus uang makan-makan. Ya. Makan-makan. Makan angin. Makan angin ya, Bang ya. Anggarannya 2 miliar. 2 miliar lebih. Gimana, Bang? Informasi terhangat hari ini, Bang, dari teman-teman di lapangan. Ini memang sebenarnya ini sudah dari awal itu sudah ada muncul dugaan itu sudah kuat ya. Cuman hari ini memang jaksa langsung menahan Asril. Langsung menahan Asril? Ya, Sekwan DPRD Kota Batam terkait anggaran makan yang fiktif anggota dewan. Nah, ya menyedihkan juga di tengah COVID ini ada muncul kasus korupsi ya. Padahal kita tahu bahwa Pemko Batam sebenarnya cukup keras untuk kasus-kasus korupsi. Ya. Nah, bisa dikatakan berarti Pemko Batam sendiri kebobolan nih, Bang. Ya. Dengan adanya kasus. Mungkin karena enggak satu kantor mungkin. Karena beda ya, Iya, satu Pemko, satu dewan ya. Di dewan. Itu 2 miliar rupiah itu tadi saya baca berita. Kopi itu ya. Kalau dibelikan kopi bisa berenang tuh, Bang. Dari 2007, 2008, 2017, 2018, 2019. Iya. Nah, 3 tahun berlalu dan akhirnya Sekwan kena dan langsung dipenjarakan tadi kan, Bang. Nah, saya juga mendapat info tadi, Bang, bahwasanya yang mengelola itu yang ditunjuk untuk mengurus makan-makan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh anggota dewan juga, Bang. Iya, ya kita tidak tahu ya apakah ini konspirasi atau kong kali kong, karena memang biasanya kasus korupsi itu tidak berdiri sendiri. Ya. Pasti ada yang main di baliknya. Jadi tapi kita praduga tak bersalah saja bahwa dan kita tentunya kejaksaan lebih paham soal itu karena beliau penyidik, dan kita tunggu perkembangannya apakah hasil sendiri atau memang perusahaan itu terlibat atau tidak, gimana perkembangannya nanti kita ini kan, karena ada hal lain yang kita juga tidak tahu, perusahaan ini adalah perusahaan restoran kah atau apa gitu kan. Iya. Nah, atau kafe atau dipakai cuman kwitansinya untuk preventifnya kita juga nggak tahu. Tetapi sebenarnya ini apa namanya, modus-modus seperti ini terlalu klasik. Modus lama, iya. Modus lama, SPJ fiktif, kemudian apa, anggaran fiktif, pengadaan fiktif gitu kan. Ini modus lama dan mudah terlacak sebenarnya. Iya. Sangat mudah terlacak. Karena memang kalau di pemerintahan itu kan yang banyak kasus-kasus yang muncul itu kan memang seperti itu. Kasus-kasus anggaran fiktif, surat perjalanan fiktif gitu kan. Ada orang berangkat sekian rombongan, kemudian yang di kwitansi sementara yang berangkat cuma 1-2 orang aja. Iya, padahal dia ada tuh kwitansinya, ada tiketnya. Iya. Nah, ini ternyata itu fiktif. Iya, ternyata itu fiktif, dan modus ya kalau seandainya mau digali lebih dalam ya hal-hal yang seperti ini, dan itu memang modus yang paling banyak digunakan di kantor pemerintahan terkait korupsi ini. Jadi tilap-tilap sikit-sikit sekian sebulan sekian gitu kan. Jadilah, akhirnya namanya di 2M selama 3 tahun. Selama 3 tahun gitu kan. Nah, dan auditnya sebenarnya kalau di BPK itu gampang sekali. Nah, Bang, ngecek itu. BPK sendiri melakukan audit sudah berapa tahun, Bang? Atau baru-baru ini saja? Kita belum dapat informasi. Dia kan setiap tahun audit. Kemudian ada, biasanya kalau seandainya ada hal-hal yang dicurigai, ini kan sekarang ini kan prosedur untuk laporan keuangan itu kan sangat ketat. Ya. Apalagi mestinya ya di pemerintahan itu tidak ada lagi transaksi tunai. Langsung iya, aja, harus main rekening gitu. Iya. Nah, jadi
Sekarang ini perhatian BPK itu banyak ke transaksi yang tunai kayak gini, ya yang ya, kelihatan. Sekarang kan udah budgeting namanya, government gitu kan. Nah sekarang masih ada juga yang main-main gitu ya. Kemudian juga untuk pembelian atau pengadaan udah pakai katalog gitu kan. Sekolah aja udah pakai katalog. Sekarang beli hand sanitizer aja udah pakai katalog sekarang. Nah ini beli sabun aja udah pakai katalog. Jadi makanya untuk BPK sudah tahu pasti kalau seandainya yang kegiatan-kegiatan transaksi yang sifatnya tunai seperti ini menjadi perhatian serius ke depannya gitu. Yeah. Nah, itulah makanya muncul anggaran makan-makan fiktif yang semuanya tunai gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi masalah ke depan di kemudian hari. Tadi saya baca sekilas juga beritanya Bang, kalau makan-makan itu dibikin dia non fiktif ya Bang ya. Fiktif itu bersama LSM, masyarakat, wartawan, ya kegiatan anggota dewan nggak ada gitu. Padahal nggak ada. Ya. Terus sebagian anak buahnya juga diperiksa tuh sama kejaksaan dan sebagian sudah mengembalikan uang yang sebelumnya. Kira-kira nih Bang, apakah ada tersangka lain dari jaksa nih Bang? Ya kan begini, kita tidak tahu konsepnya seperti apakah kejaksaan cuma bidik komandannya aja atau karena memang dalam setiap kebijakan itu kan tergantung atasan gitu kan. Jadi seringkali memang atasannya aja yang di ini gitu kan, sementara anak buahnya tidak. Tetapi itu juga tergantung juga dari hasil penyidikan nanti apakah anak buahnya ini juga punya inisiatif untuk melakukan itu gitu. Bebas secara langsung. Iya. Nah, itu kalau seandainya dia tahu dan dia ikut menikmati segala macam ya mau tak mau gitu kan mestinya. Dan karena saya pikir kejaksaan ya akan mengungkap ini secara tuntas. Ini kan kasus yang sudah terbuka ke publik gitu kan. Udah ada tersangkanya dan nanti kita lihat ada proses persidangan di situ gitu ya. Nah, agak sangat sedih sekali kita. Untuk jaksa sendiri melakukan pemeriksaan udah berapa lama nih Bang? Sudah berapa lama ya? Ada setahunan? Lebih ya? Lebih. Karena udah lama sih sebenarnya kasus ini, cuman kan ada proses kalau untuk menyelidiki kasus-kasus yang seperti ini kan panjang. Butuh waktu. Ada harus dari audit lagi dari BPKP, BPK-nya gitu kan, sehingga banyak risetnya banyak, full marketnya banyak, panjang itu. Mendatangkan saksi ahli nanti gitu. Itu tadi Tribuners uang 2 miliar ditilap, kemudian sekarang langsung dipenjara kan Bang? Langsung ditahan, maksudnya langsung ditahan setelah ditetapkan tersangka tadi sore langsung dipakai code OP oren, langsung ditahan. Ya. Bahaya memang. Nah Bang, makan angin ya. Ya kalau makan fiktif ya kayak itu kan, makan angin sama dengan makan angin kan. Iya. Makan angin masuk angin. Nah Bang, mirip-mirip aja itu. Itu tadi dengan penunjukan perusahaan yang ternyata itu punya anggota DPR sendiri. Ya. Apakah ada kira-kira nih Bang? Itu penyerahannya itu melalui masih penunjukan itu ada atau adakah penyodoran proposal gitu gimana tuh? Nah, kalau sistem di situ. Kalau pengadaan pasti lewat tender ya, atau misalnya ada PL. Tetapi kalau seandainya karena yang baru terungkap ke permukaan itu makan minum fiktif, kita juga nggak tahu ini. Apakah makan minumnya catering atau gimana gitu kan? Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga apakah perusahaan itu terlibat? Ya. Dan lagi kan apakah wakil ketua DPRD-nya juga terlibat? Ya, karena kabarnya itu seorang wakil ketua DPRD. Tapi kita tetap saya berpikir bahwa kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Karena ya soal-soal yang kayak gini ini gampang mencarinya gitu. Artinya membuat kuitasi fiktif itu nggak harus jauh gitu kan. Gampang di mana-mana bisa dilakukan. Cuman sekarang ini kan memang walaupun sebenarnya aturan dari pemerintah itu sebenarnya sudah ketat loh.
misalnya jenis kwitansinya, kemudian harus punya NPWP, ya kan? Nggak sembarangan juga iya, ya. Harus punya NPWP, kemudian mereka juga sekarang nih struknya juga kayak dia harus restoran yang punya struk yang tahan pajak gitu kan. Nah ini sebenarnya sudah cukup ketat ya, cuman ya kita nggak tahu bagaimana main-mainnya ini gitu kan. Angka 2 miliar lebih salah. Angka 2 miliar itu setiap itu keseluruhan dari 2017 sampai 2019 Bang ya. Berarti per tahunnya mereka punya anggaran sendiri-sendiri nih. Misalnya tahun ini 900 juta misalnya gitu ya. Juta, berarti bertahap gitu ya. Ya. Cuman PT itu terus yang mengelola. Ya nggak tahu, belum tahu. Kita belum tahu. Kita lihat nanti perkembangannya, apakah satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang terlibat gitu kan. Di berita tadi cuman PT itu aja sih Bang saya lihat. Ya kita ikuti perkembangannya karena kejaksaan sendiri kan baru menetapkan satu tersangka. Ya, kemungkinan tadi dibilang juga sih berkemungkinan ada tersangka lain yang akan terjerat. Nanti pengembangannya bagaimana gitu kan. Jadi inilah yang kita tunggu. Kita tetap ya sebagai media kita tetap berduga tak bersalah. Ya. Kita enggak mau keluar dari situ dari kita karena kita bukan nggak boleh menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax. Jangan sampai nanti salah-salah orang salah tangkap ya Bang ya. Iya, kalau media kan kita media mainstream punya kode etik soal itu. Nah, itu tadi teman-teman 2 miliar itu anggaran dari tahun 2017 sampai 2019. Bukan langsung blek gitu 2 miliar enggak Bang ya. Cicilan lah, Nah, hari ini sekian, yang ini sekian. Tadi dalam jumpa pers pihak kejaksaan juga mengatakan kalau pasti akan ada tersangka lain dan kejaksaan juga pasti akan mengecek aliran dananya kemana aja. Oh iya, ya kan Bang? Pastilah. Ya, follow the money katanya. Iya. Dari sana mungkin teman-teman Tribuners bisa mengikuti perkembangan beritanya di tribunbatam.id atau harian pagi Tribun Batam. Besok akan jadi hal Bang. Ya, insyaallah. Besok akan kita kupas lagi di berita halaman 1 kita. Ya, makanya kalau penasaran besok baca di Tribun Batam. Oke Bang? Siap. Sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.